Jika di rumah kalian ada sarang laba-laba, coba perhatikan dengan saksama. Secara kasat mata, sarang itu terbuat dari benang tipis, namun jangan remehkan, kekuatannya sangat dahsyat. Laba-laba termasuk arthropoda atau makhluk berkaki berbuku-buku. Semua jenis laba-laba mempunyai kaki dan anggota badan lain yang berbuku-buku. Laba-laba kadang-kadang dianggap sebagai serangga, tetapi dapat dipastikan laba-laba bukanlah serangga. Serangga mempunyai 6 kaki, sedangkan laba-laba mempunyai 8 kaki. Serangga dan kebanyakan arthropoda mempunyai antena atau sungut perasa, sedangkan laba-laba tidak mempunyai antena sama sekali. Kebanyakan serangga mempunyai sayap, tetapi kita tidak pernah mengenal laba-laba yang bersayap. Keistimewaan laba-laba adalah karena kemampuannya memintal benang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa yang dibuat dalam tubuhnya. Iseng-iseng cobalah dekatkan jari tangan kalian ke salah satu benang pembentuk sarang laba-laba. Lalu cobalah untuk memutus benangnya. Benang tipis itu tidak akan putus, tetapi justru membelit jari tangan kita. Kekuatan benang ini baru terlihat jika ada lalat atau serangga menabraknya. Meskipun kecil, kecepatan terbang serangga itu tidak bisa dibilang lambat. Namun loloskah serangga itu? Bisa dijamin lalat atau serangga tidak akan lolos dari jerat sarang laba-laba. Padahal kalau dihitung dengan rumus momentum, beban yang diterima sarang laba-laba itu pastilah tidak kecil. Para ilmuwan telah mengakui kekuatan jaring laba-laba. Benangnya 5 kali lebih kuat dari serat baja dengan ketebalan yang sama. Padahal baja adalah termasuk material paling kuat buatan manusia. Benang laba-laba memiliki gaya tegang 150.000 kg per meter persegi. Jika ada seutas tali berdiameter 30 cm terbuat dari benang laba-laba, maka akan mampu menahan beban seberat 150 buah mobil. Kekuatan benang laba-laba merupakan teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Selama bertahun-tahun, para peneliti berusaha untuk menguak rahasia kekuatan sarang laba-laba ini. Angkatan Darat Amerika Serikat pernah mencoba menggunakan sarang laba-laba sebagai material rompi anti peluru, baju tempur, dan peralatan tempur lainnya. Ilmuwan sendiri menggunakan benang laba-laba sebagai model untuk membuat Kevlar, yaitu bahan pembuat jaket anti peluru. Peluru mempunyai kecepatan 150 meter per detik dan dapat merobek sebagian besar benda yang dikenainya, kecuali bahan yang terbuat dari Kevlar. Namun benang laba-laba yang lebih tipis dari selembar rambut manusia dan lebih ringan dari kapas ini justru 10 kali lebih kuat dari Kevlar. Sementara itu, peneliti lain memfokuskan penelitiannya pada zat protein yang terkandung dalam serat yang dikeluarkan laba-laba untuk menjerat mangsanya.
Para ahli mengungkapkan bahwa benang jaring yang dikeluarkan laba-laba merupakan material campuran. Bahan ini terdiri dari kristal dan sebagian lagi bahan elastis. Tiap-tiap molekul tunggal memiliki kedua gabungan itu. Menurut Kaplan, seorang profesor teknik biomedis di Universitas Tufts, protein untuk membuat jaring itu disimpan dalam struktur seperti sabun yang disebut pseudomycele, yang membuatnya berbentuk seperti agar-agar selama berada dalam kelenjar. Struktur setengah stabil itu menjaga protein tidak mengkristal terlalu cepat hingga saatnya dipintal. Apabila waktu dan kekentalannya tepat, struktur yang terbentuk dalam kelenjar laba-laba dapat berubah menjadi serat yang kuat saat dikeluarkan sebagai jaring. Dalam hal ini, kandungan air merupakan hal yang sangat penting karena pengkristalan yang terlalu dini bisa menyebabkan penyumbatan pada sistem pembuatan jaring dalam tubuh laba-laba. Laba-laba selalu mengontrol kecepatan larut, kekentalan, dan struktur protein dalam kelenjar pembuat jaring. Ketika kekentalan itu mencapai tingkat yang tepat, saat itu pula laba-laba memulai memintal jaringnya. Para ahli menyimpulkan rahasia kekuatan jaring laba-laba terletak pada waktu pembuatannya yang tepat. Lalu, dari mana dan bagaimana benang laba-laba? Jaring laba-laba dibuat oleh sebuah alat yang terletak di ujung abdomennya. Alat ini merupakan saluran berbentuk silinder dan kerucut kecil yang jumlahnya bervariasi antara 1 sampai 4 pasang. Melalui lubang ini, jaring dibuat dalam bentuk kelenjar yang kemudian dikeluarkan sebagai benang halus. Ketika laba-laba membangun jaringnya, sebuah keajaiban terjadi. Mula-mula laba-laba melemparkan benang yang dipintalnya ke udara. Aliran udara akan membawa benang ini ke tempat tertentu sebagai tempat tempelan benang. Setelah itu, pekerjaan konstruksi jaring laba-laba pun dimulai. Sebuah jaring dapat dianyam selama 1 jam atau lebih. Ada 2 macam benang yang membentuk sarang laba-laba, yaitu benang lengket dan tidak lengket. Mula-mula laba-laba akan menarik benang yang kuat dan tegang dari titik pusat ke arah luar untuk mempersiapkan kerangka jaringnya. Kemudian ditambah pula benang pijakan yang digunakan sewaktu memintal benang spiral. Untuk membuat benang spiral, ia menggunakan benang-benang kendur dan lengket. Saat memintal benang spiral, laba-laba membuat pijakan. Pembuatan jaring-jaring akan selesai setelah benang spiral mendekati bagian tengah. Laba-laba sangat tergantung pada jaring-jaring yang dibuatnya. Selain berfungsi sebagai perangkap mangsa, jaring-jaring ini digunakan untuk tempat berkembang biak. Dengan jaring-jaringnya, laba-laba memangsa serangga terbang walaupun ia sendiri tidak bisa terbang. Laba-laba membungkus telurnya dalam kepompong yang terbuat dari pintalan benang-benang untuk melindungi dari bahaya. Ada jenis laba-laba yang tidak memintal jaring. Laba-laba ini menggunakan benang untuk menempel sarang persembunyiannya dan lorong-lorongnya. Benang-benang itu dibentangkan untuk mencegah agar jangan ditiup angin. Bentangan ini juga berfungsi untuk jalan bagi laba-laba jantan untuk menuju laba-laba betina. Dengan begitu, benang-benang ini memiliki peranan penting dalam ritual percumbuan dan perkawinan.
Penelitian terhadap jaring laba-laba masih terus dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas teka-teki alam ini. Sedikit demi sedikit kekuatan jaring laba-laba mulai terkuak. Suatu saat bila kita bisa membuat jalinan sutra sekuat jaring laba-laba, maka kita bisa menciptakan alat berkekuatan luar biasa